Kalau kalian menerima puluhan bahkan ratusan email setiap hari dan masih membacanya satu-satu, dimana pasti kalian bakalan menerima email yang nggak penting sama sekali. Jadi di sini aku bikin AI automation yang otomatis setiap ada email yang masuk, dia langsung memberikan label ke email kalian. Apakah itu termasuk email penting, email tidak penting, atau email dari internal tim kalian sendiri. Aku buat AI automation ini hanya dalam waktu 20 menit tanpa background coding sama sekali. Dan di video ini aku bakal ngajarin kalian cara membikinnya. Tapi sebelum aku menunjukkan cara membikinnya, aku tunjukin dulu apa yang bisa dilakukan oleh AI ini. Nah, ini dia AI automationnya, dimana setiap email yang masuk dia akan melabelkan sebagai kategori prioritas, internal, dan nggak penting. Nah, ini dia contoh emailnya, dimana email ini tentang ada klien yang mengajak aku meeting besok hari Kamis tanggal 16 Januari jam 2 siang. Oke, aku kirim aja. Nah, ini tinggal langsung execute workflow. Dia bakal langsung mengkategorikan sebagai prioritas dan dia bakal langsung membuat draft email jawabannya. Oke, bahkan dia mengirim ke Telegram aku. Pertama kita lihat dulu email yang masuk, ini dia. Sama seperti tadi. Dan sudah dapat kategori prioritas. Oke. Dan ini draft yang dibuat AI-nya. Terima kasih atas undangan bla 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 bla. Oke, seperti ini. Bahkan dia juga mengirim ke Telegram aku, di mana dia memberikan peringatan. Nah, ini seperti ini. Ada email penting masuk dari Andi Pratama yang mengajak undangan pada 16 Januari jam 2. Oke, itu sudah sesuai dengan emailnya. Semua file dan resource yang ada di video ini bisa kalian download di link yang aku pin di komen. Setelah kalian klik linknya, kalian akan dialihkan ke website aku seperti ini. Dan kalian klik research. Terus tinggal cari judul dan thumbnail video ini. Misalnya videonya ini, kalian tinggal klik download research, kalian akan dialihkan ke Google Drive, dan kalian tinggal klik download. Oke, lanjut ke videonya. Nah, sekarang kita mau bikin AI automation ini. Langkah pertama untuk triggernya, kita di sini cari Gmail. Oke, ini dia. On message received. Kalian bisa klik create new credential, baru kalian tinggal login aja. Gmail kalian, pilih akun Gmailnya, dan klik centang I want to allow, lalu continue. Oke, ini kalau sudah hijau berarti sudah terkonek. Dan bisa ubah namanya, ini auto in aja, save. Nah, ini biarin aja every minute, jadi setiap ada email yang masuk bakalan langsung men-trigger workflow. Nah, pastiin di Simplify ini kalian nonaktifkan. Sebelum itu aku kirim contoh emailnya lagi. Di sini ada contoh email yang udah aku buat. Ini ada diskusi AI automation dari PT ABC 19 Januari. Oke, di sini aku kirim. Nah, ini kita coba aja. Nah, ini dia email yang sudah masuk, di mana sudah sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu diskusi AI automation. Nah, pastiin untuk mempin data ini biar tidak mengeksekut berkali-kali. Oke, langkah selanjutnya kita butuh text classifier, di mana node ini bertugas untuk mengklasifikasikannya. Nah, di sini aku buat 3 jenis klasifikasi, yaitu ada label nggak penting, internal, dan prioritas. Kalian bisa tentukan sendiri. Kalau kalian mau tambah labelnya, kalian tinggal klik create labels, baru buat di sini. Misalnya, ini label keuangan, create aja. Dan kalau kalian mau ganti labelnya, tinggal klik label color. Karena aku cuma mau 3, jadi di sini aku remove label aja. Untuk text classifier, kalian bisa ketik berikut ini yang diterima. Oke, kalian tinggal drag and drop yang teks ini. Drop di sini, kita perbesar aja. Nah, ini email yang kita terima. Oke, udah sesuai. Baru di sini juga aku mau memberitahu AI ini siapa pengirim email ini. Berikut pengirim email tersebut. Oke, kalian bisa cari scroll di bawah, yaitu address ini. Oke, pastiin di bawah sini sudah muncul. Oke, nah untuk kategorinya kalian bisa klik add kategori. Seperti yang aku bilang tadi, ada 3 kategori, yaitu prioritas, terus klik add kategori lagi, internal, add kategori lagi, dan nggak penting. Nah, untuk deskripsinya ini kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, ini deskripsi yang udah aku buat untuk kategori prioritas. Yang termasuk kategori prioritas itu yang email dari klien, email yang memiliki deadline, dan email yang mengajak kerjasama atau undangan. Sedangkan untuk kategori internal di sini aku mau semua email yang berasal dari domain @danuri.id, yaitu agensiku. Kalian bisa sesuaikan aja sesuai dengan email perusahaan kalian. Untuk kategori nggak penting di sini aku buat email yang berupa promosi newsletter. Jika emailnya tidak jelas, maka masuk ke label ini. Oke. Nah, sebelum kita mengeksekut step ini, pastiin masukkan dulu model AI yang kalian inginkan. Di sini aku pakai OpenAI aja. Ini.
klik create new credential. Sini kalian butuh API key, kalian bisa ketik di Google OpenAI API. Sini pilih yang pertama, pastiin kalian login dulu, pilih API platform, kalian login. Nah, setelah login kalian pastikan pilih dashboard, lalu klik API keys. Sini kalian bisa klik create new API keys. Oke, misalnya auto aja. Sini kalian bisa pilih projectnya, baru create secret key. Nah, ini dia, langsung di copy, baru di paste di sini. Nah, untuk organization ID bisa diabaikan aja. Oke, kalian save. Di sini aku pakai ChatGPT 4.1 mini dan pastiin use response API-nya kalian matiin. Oke, baru bisa di execute. Nah, di sini termasuk kategori prioritas. Ya, sudah benar karena seperti yang aku bilang tadi, kalau email ini adalah mengajak diskusi AI automation. Jadi ini termasuk email yang dari klien, oke? Termasuk kategori prioritas. Nah, untuk kategori prioritas, pastinya kita mau melabelkan email ini. Nah, ini email yang kita terima tadi, diskusi, bla bla bla, belum ada labelnya. Kita mau menambahkan note Gmail, add label to message. Nah, untuk message ID-nya, kalian bisa dapat dari text classifier ini, baru dapat ID. Dan untuk label names-nya, sini termasuk kategori prioritas. Tinggal klik execute step dan dia otomatis bakalan ngubah ini. Kita perlu refresh dulu. Oke, ini dia sudah termasuk label prioritas. Nah, setelah diberikan label di sini karena ini termasuk email prioritas, jadi aku mau membuat draft email jawabannya. Dimana kita butuh AI agent. Nah, untuk search for prompt-nya pilih define below. Untuk prompt-nya kalian bisa ketik berikut ini yang pilih. Oke, dan kalian bisa pilih di text classifier, baru yang teks ini. Nah, di sini aku mau menambahkan system message. Untuk system message-nya aku bikin seperti ini. Kalian bisa sesuaikan sendiri kalau kalian mau lihat. Ini dia. Kamu adalah AI email reply untuk email prioritas. Aku mau gayanya itu profesional, ringkas, bla bla. Terus aku juga mau di sini setiap email harus ditutup dengan format saya Dim dari Nanta. Di sini ya kalian bisa lihat sendiri. By the way, kalian juga bisa dapat prompt-nya ini dari website aku juga. Sudah tersedia di situ. Oke, selanjutnya kita butuh chat modelnya. Di sini aku pakai OpenAI lagi. Sama seperti tadi, di sini aku pakai for one mini dan use responses API-nya dimatiin. Nah, karena aku mau outputnya itu terstruktur, di mana dia sudah ada langsung subjek emailnya, body emailnya, dan email ini bakalan dikirim ke siapa, maka di sini aku aktifkan require specific output format. Dia bakalan muncul output parser ini. Sini pilih structure output parser. Nah, untuk schema type-nya pilih define using JSON schema. Nah, kalian bisa copy paste ini dari website aku juga. Oke, baru setelah itu baru kalian klik run. Nah, ini dia outputnya. Sudah ada pengirim emailnya, email summary-nya, subjeknya, dan body-nya. Nah, selanjutnya kita membuat draft-nya ini, di mana kita butuh node Gmail, lalu pilih create a draft. Nah, untuk subjeknya, kalian tinggal drag and drop ini. Untuk message-nya, pastiin ini teks, dan message-nya untuk body ini. Oke, ini dia. Selanjutnya aku mau menambahkan to email, di mana ini didapat dari email trigger dan address ini. Execute step, maka kalian akan menerima draft-nya. Ini dia. Tanggapan undangan kolaborasi konten PT ABC. Nah, ini dan sudah ada format saya di Nanta sesuai dengan email yang sudah dibuat oleh AI agent kita. Terima kasih atas undangan kolaborasi. Blablabla. Nah, selanjutnya aku juga mau memberitahukan kepada diriku sendiri kalau aku menerima email yang prioritas. Nah, sini aku butuh Telegram. Send a text message. Klik create new credential. Dan di sini kalian butuh akses token. Itu bisa didapat dari kalian open Telegram kalian. Kalian bisa cari bot father. Nah, yang ini kalian bisa klik start bot, baru pilih new bot. Kalian bisa buat nama botnya, misalnya aja kirim. Terus suruh buat username, harus pakai bot di belakangnya. Misalnya Dinda auto Dinda. Nah, ini dia token API-nya. Sini kalian bisa klik langsung tercopy dan paste di sini. Jadi kalian tinggal ganti nama auto aja.
Sini tinggal di save. Nah, untuk tahu di mana bot kalian itu bisa klik yang ini. Ting. Ini dia bot jalan. Tinggal start. Untuk chat ID-nya aku isi chat ID Telegramku. Dan untuk teksnya aku buat ada email penting yang masuk dari, ya di sini aku bikin seperti ini, baru tentang AI Gen output summary. Oke, ini dia. Dan pastiin kalian pilih Appen N8N attribution di nonaktifkan. Baru klik execute dan dia bakal langsung terkirim ke Telegram kalian seperti ini. Oke, kita tadi udah buat untuk yang prioritas penting. Ini dia. Dimana aku mau ganti namanya dulu biar lebih bagus gitu. Ini kita coba label prioritas. Ini juga prioritas. Ini juga pesan prioritas. Oke, ini dia. Selanjutnya aku mau membuat untuk kategori internal. Dimana untuk kategori internal ini seperti yang tadi aku tentuin, yang termasuk kategori internal adalah email dengan domain @danuri.id. Oke, di sini aku udah ngirim email dari domain danuri.id. Ada masalah laporan kemarin, bisa cek sekarang dan kembali saya cepatnya. Nah, di sini kita coba execute workflow, tapi pastikan ini tidak dipin. Oke, di unpin, baru fetch stats. Nah, ini dia. Ini dia untuk teksnya ada masalah di laporan kemarin. Baru kita klik ini, dan dia langsung dikategorikan sebagai internal. Selanjutnya kita butuh node label seperti ini. Bisa di copy aja. Baru hubungkan ke sini. Pastiin ganti namanya. Dan untuk labelnya di sini pilih yang internal. Di execute aja. Maka di sini langsung termasuk kategori internal. Nah, karena dia internal dan biasanya internal itu berurusan dengan kantor, maka AI Agent ini aku suruh buat kirim pesan ke Telegram aku aja. Oke, ini bisa di copy, di paste seperti ini. Pastiin namanya diganti internal. Nah, untuk teksnya ini aku ketik ada email dari tim kita yaitu, nah ini aku mau full emailnya, jadi bisa dipilih di teks ini, baru tinggal di execute step aja. Kita bakal langsung menerima pesan telegramnya. Nah, selanjutnya untuk kategori nggak penting, sama seperti tadi kita mau melabelkan dia sebagai tidak penting, kita copy aja. Labelnya diganti jadi nggak penting. Nah, karena ini nggak penting, jadi aku nggak mau melakukan apapun. Aku nggak mau memberikan pesan Telegram ke diriku atau membalasnya. Jadi, biar aja kayak gini. Cuman diberikan label aja. Kita coba aja kirim pesannya. Di sini aku ada pesan promo spesial buy one get one. Oke, di sini aku send aja. Nah, ini pesannya udah masuk. Kita run. Pastiin email yang masuk sudah sesuai. Nah, ini dia teksnya promo spesial buy one get one. Baru klik running. Maka dia bakal masuk ke label nggak penting. Dan dia bakalan terlabel sebagai tidak penting. Nah, ini deh. Oke, itu aja dia yang aku buat. Kalian bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan label-label yang kalian punya di sini atau keinginan kalian. Untuk membuat ini otomatis, pastikan kalian klik publish, baru version name-nya kalian sesuaiin aja, terserah kalian, misalnya email agent, baru publish. Oke. Nah, dengan terpublishnya ini, setiap ada email yang masuk, bakal langsung melakukan sesuai tugasnya. Seperti yang kita buat tadi. Untuk prioritas, dia bakal langsung buat draft, dan ingatin kita. Untuk internal, dia hanya mengingatkan kita. Dan untuk nggak penting, dia hanya melabelkan saja. Workflow ini gratis, kalian bisa download di link yang aku pin di komen bawah, dan kalian bisa langsung gunakan. By the way, kalau kalian ada pekerjaan yang prosesnya itu berulang, banyak makan waktu, dan kalian udah bosan untuk kerjainnya, kita bisa diskusi dulu, siapa tahu pekerjaan itu bisa diotomatiskan. Linknya juga aku pin di kolom komentar.